Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hardianti dari kelas 12D. Saya ingin mempresentasikan tentang materi kematian, yaitu home care. Kematian dan saat menjelang ajal. Definisi kematian adalah tahap akhir kehidupan. Terjadi bisa tiba-tiba tanpa peringatan atau proses sakit panjang. Bisa tua ataupun muda. Diharapkan pendamping dapat memahami cara mengenai proses saat menjelang kematian. B. Mengerti tanda-tanda menjelang kematian. C. Dapat menyiapkan spiritual untuk kematian sesuai agama. D. Merawat jenazah. Reaksi pasien jika diagnosa terminal. A. Menerima atau menyerah pada semua keadaan. B. Mencari cara untuk mengurangi nyeri dan emosi yang menunggu kematian tenang. C. Adanya yang takut, marah, menolak, sampai depresi. D. Mengungkapkan perasaan, pikiran yang tak pasti tentang masa depan. E. Adanya yang putus asa, cemas, pertanyaan-pertanyaan yang tak jelas. Sebagai pendamping bisa mengerti, menerima perilaku tersebut, dan dapat memenuhi kebutuhan pasien. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan. 5 tahap berduka. Mengingkaran. Ketika mengetahui bahwa ia akan meninggal, tidak menerima kenyataan, masih muda, mengapa marah? Dengarkan, pahami penyebab marah, beri pengertian dan dukungan, penuhi dengan cepat kebutuhan rasa yang masuk akal. C. Tawar-menawar. Jika mungkin, untuk memenuhi permintaan pasien, lakukan dengarkan dengan penuh perhatian. D. Depresi. Hindari kata klise, membunuh dan mengalami sakit yang berlebihan. Menerima. Jangan menganggap bahwa hanya karena pasien telat menerima kematian. Tidak semua pasien melalui tahap-tahap ini secara berurutan. Pasien dibantu agar tahap penerimaan lebih tinggi. Menyiapkan kematian. Diagnosa penyakit terminal sangat sakit disembunyikan dari pasien. Tahap disadari. Penyampaikan informasi tersebut dengan cara menunjukkan keceriaan yang palsu. B. Mengelak. C. Membatasi kunjungan kelas pasien. D. Meluangkan hanya sedikit waktu untuk pasien. Reaksi pasien berbeda-beda dan unik. Sebagai pendamping memiliki kesepakatan yang unik, terjadi sumber kekuatan dan kenyamanan melakukan pendekatan yang memerlukan kepercayaan bagi pasien atau keluarga. Perlu diingat untuk seorang pendamping, respon harus konsisten terhadap perilaku pasien dan rencana anikar. Terbuka dan menerima perilaku pasien dapat berubah dari hari ke hari. Pendapat setiap orang tentang kematian berbeda-beda. Plus alam, maka jangan memaksa pendapat pribadi. Berikan asuhan keperawatan yang terbaik, khusus pada tindakan kenyamanan. Sikap empati, melakukan tugas dengan tenang, efisien. Katolik. Sebagai orang sakit mengaku dosa, baca kitab suci. Perhatikan, privasi perlu didampingi. Perubahan fisik saat kematian mendekat. Kurang respon, fungsi tubuh melambat, BAB dan BAK tidak disengaja, tidak terkontrol. Rahang cenderung jatuh, bernafas tidak teratur dan dangkal. Tanda-tanda setelah kematian. Tanda-tanda vital, pupil dilatasi permanen, panas tubuh hilang secara bertahap-tahap, pasien mengeluarkan urin, BAB atau flaktus,
Tubuh menjadi kaku 6-8 jam. Perawatan jenazah. Melakukan perawatan tubuh dengan rasa hormat yang sama dengan melakukan kepada orang masih hidup. Mempersiapkan tubuh pasien untuk dilihat oleh keluarga. Mempersiapkan peralatan secara lengkap sebelum perawatan jenazah. Cuci tangan, tetap memberikan privasi, alat-alat air, wastafel, sabun, verbab, handuk, sarung tangan, sama pingset. Bekerja dengan tenang dan cepat, tetap sikap hormat bila perlu berbicara yang berhubungan dengan prosedur. Tubuh dalam posisi terlentang, kepala dan bahu diganjal bantal. Mata ditutup dengan memegang bulu mata. Jika tidak tertutup, letakkan kapas bulat. Pasang kembali gigi palsu. Lanjutan. Pasang kembali gigi palsu, rahang dirapatkan lalu diikat dengan verbab, rambut disisir, memandikan jika belum, letakkan pembalut di bawah bokong, ikat kedua kaki dan sesuai permintaan keluarga. Tutup tubuh pasien sampai baku. Persiapan untuk keluarga mengunjungi jenazah. Lingkungan rapi dari tetap bersih. Barang-barang dikumpulkan, dicatat. Cuci tangan, dokumentasi. Good luck, semoga sukses. Soal latihan. Terbalik, latihan soal. 1. Pada perubahan fisik saat kematian mendekati, ekstremitas menjadi nadi, titik-titik, dan titik-titik. Kedua, tahap berduka yang kelima adalah titik-titik. 3. Apakah langkah keperawatan jenazah yang keempat? Titik-titik. Yang keempat, ada berapakah tanda-tanda setelah kematian? Yang kelima, hindari kata klise membunuh dan mengalami sakit yang berlebihan. Termaksud tahap yang ke ada berapakah reaksi pasien jika diagnosa terminal? 7. Ada yang takut, marah, menolak, sampai depresi. Reaksi pasien jika diagnosa terminal yang ke 8. Algor mortis disebut juga. 9. Apa tujuan dilakukan perawatan jenazah? Yang ke-10, nadi karotis terhenti selama 15 menit merupakan ciri-ciri kematian. Itu latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.